Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa kumpul lagi di sini. Tidak terasa sudah Ramadan lagi ya. Tidak terasa sudah setahun lagi usia kita bertambah, dan sudah setahun lagi kita semakin mendekat pada liang kubur kita. Gak terasa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, pada sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kita kekuatan dan kesabaran untuk terus berada di jalannya, menjadi pengikut Nabi yang mulia, sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ingat salah satu hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka diampunilah oleh Allah semua dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah di situ salah satu dari kunci ya, kenapa kita menanti-nanti menyambut Ramadan dengan gembira dan menunggu-nunggu berdoa supaya disampaikan kepada Ramadan. Itu karena salah satunya adalah kalau kita berpuasa, menjalankan ibadah puasa dengan imanan dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa kita yang telah lalu. Nah, manusia siapa yang gak punya dosa? Jangankan setahun ya, sehari aja itu dosa udah luar biasa. Banyak kita kumpulin maksiat ya. Gak kerasa mata kita bermaksiat, telinga kita bermaksiat, mulut kita bermaksiat. Itu luar biasa, banyak. Kalau mau dicatat-catat banyak banget gitu. Ya, telinga kita yang mendengarkan yang tidak baik ya. Mulut kita yang menggunjing atau menggibah, mata kita yang melihat kesana kemari, memuaskan hawa nafsu, itu merupakan maksiat-maksiat yang tidak jarang ya kita lakukan. Jadi banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, jangankan setahun, jangankan mulai dari kita balik dulu. Hari ini saja mungkin sudah kita menyakiti istri, menyakiti anak, atau terlambat ini, terlambat itu, dan sebagainya. Itu banyak sekali ya dosa-dosa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada kita, sebagaimana diperkuat juga oleh salah satu hadis Nabi, yaitu ketika beliau mengaminkan doanya Jibril. Pernah dengar ya? Doa yang terkait Ramadan adalah, yaitu Jibril berdoa, ya Allah, celakalah orang yang masuk ke dalam Ramadan tetap dia tidak mendapatkan pengampunan dosa. Artinya dia melewatkan begitu aja gitu. Celakalah Rasulullah. Jadi memang Ramadan itu merupakan satu bulan yang merupakan kesempatan yang sangat baik buat kita, buat umat Islam, untuk bisa salah satunya tadi melebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Selain itu juga kemuliaan bulan ini sendiri juga banyak ya disebutkan dalam riwayat. Di antaranya ini adalah bulan di mana diturunkan Quran. Kemudian juga bulan di mana terdapat satu malam yang nilainya itu lebih senilai dengan 1000 bulan. Luar biasa. Banyak sekali kemuliaan, makanya kita ini menanti-nanti bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan semua yang dijanjikan dalam bulan Ramadan? Ya, kembali lagi kepada hadis yang tadi, man shoma Ramadana atau man qoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang qiyam di bulan Ramadan, salat malam ya, imanan wahtisaban. Nah, ini yang dua kata ini, ingat, imanan wahtisaban, dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan penuh perhitungan, pengharapan. Nah, kenapa dengan dasar keimanan?
Saya sering cerita bahwa saya punya teman itu non muslim, tapi puasa Senin Kemisnya lebih kuat daripada rata-rata teman-teman ya termasuk saya yang muslim gitu. Gitu ya. Kenapa? Dia cerita sama saya, iya saya mempraktekkan puasa Senin Kemis, dia bilang. Kenapa? Karena buat kesehatan saya merasakan sendiri itu bagus banget, dia bilang. Jadi dasarnya bukan imanan kalau itu ya. Itu adalah dasarnya kesehatan. Itu yang dimaksud. Jadi puasa kita dilandasi dengan dasar keimanan. Ya, keimanan gimana? Kita beriman bahwa kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta yang memberikan kepada kita rezeki kita, yang meniupkan angin, yang menurunkan hujan, yang memelihara semua kita, yang mengatur semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita lahir di muka bumi ini untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, nggak ada yang lain. Jadi apa? Kalau ditanya misi kita di dunia apa? Menyembah Allah, nggak ada yang lain. Ya, menyembah Allah, menjadi wakil Allah di muka bumi ini, khalifatullah fil ard. Ditambah lagi ya, nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini akan ada alam akhirat. Nah, di akhirat itu apa? Diperhitungkan amal baik dan buruk. Nantinya jadi apa? Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu semua keimanan itu yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Itu syarat pertama. Jadi terdorong oleh keimanan akan hal-hal itulah kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan untuk menjalankan perintah Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar yang kuat itulah kemudian muncul ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Penuh pengharapan supaya apa? Supaya puasa diterima dan mendapatkan ganjaran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang seperti itu ihtisaban, udah iman, kemudian penuh pengharapan, maka apa konsekuensinya? Dia nggak akan kehilangan sedikit pun, nggak mau kehilangan sedikit pun waktu kecuali untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah nilai dari puasanya itu sendiri. Begitu bangun tidur, dia bangunnya nggak menjelang jalan subuh untuk sahur. Tapi sebelum, supaya bisa apa? Di situ ada waktunya apa? Ada qiyamul lail, ada sholat malam di situ. Disempatkan bangun sebelum itu untuk sholat malam. Kenapa? Gak mau ketinggalan sedikit pun. Nah nanti ada apa lagi? Sahur. Wah kenapa? Kenapa harus sahur? Gua kuat. Oh ternyata Rasulullah bilang, sahurlah kamu. Supaya ada berkah di situ. Supaya membedakan puasa kita dengan puasa umat lain. Kata Rasulullah. Wah karena Rasulullah bilang begitu, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan satu sunnah yang kalau kita kerjakan itu mendapatkan ganjaran dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, nilai tambah buat kita. Nah, itu ambil sahur, jangan sampai lewatkan sahur. Terus sahurnya gimana? Rasulullah kayak gimana sih sahur? Boleh nggak? Saya bangun langsung sahur aja deh. Oh, kita cari lagi Rasulullah seperti apa, gitu kan? Nah, itu ihtisaban. Nah, Rasulullah ternyata sahurnya itu mengakhirkan. Nah, kita juga gitu supaya apa? Mendapat keutamaan itu. Ya, habis itu subuh, sholat subuh. Sholat subuh gimana subuh? Oh, berjamaah gitu di masjid. Itu yang paling utama. Nggak pernah ketinggalan. Jadi ihtisaban, semangat terus dengan dorongan keimanan tadi, kemudian ihtisaban. Nah, inilah kata Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis yang satunya lagi, yang doanya Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, merugilah orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Ya udah, artinya dia puasa mendapati Ramadan ya hanya menjalankan kewajiban aja. Oh, bulan puasa nih. Aduh, bulan puasa nih, puasa ya. Ya udahlah. Yang lain puasa aja. Iya. Nggak puasa juga nggak ada makanan, mau ke warung, mau ngopi juga malu sama teman-teman gitu. Udah puasa aja lah. Katanya juga bagus buat kesehatan, gitu kan. Nah ini yang beda kan sama yang tadi gitu. Beda. Itu yang membedakan. Nah, itu kenapa kemudian yang imanan wahtisaban itu ganjarannya luar biasa. Dosa-dosa semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mudah memang untuk bisa imanan wahtisaban itu nggak mudah. Jadi nggak serta merta gitu ya. Gitu.
Ya, imanan wahtisaban, beda sama yang tadi. Masuk. Udah puasa ya puasa lah. Buat ngurangin berat badan. Udah kegemukan gitu kan. Mudah-mudahan bisa dapat 3 kilo. Syukur-syukur kalau 5 kilo turun. Itu niatannya niatan buat ngurangin berat badan, bukan imanan jadinya. Ya walaupun ada ya dasarnya nggak mungkin juga puasa tanpa ada sedikit pun keimanan tuh nggak mungkin, kecuali yang tadi ya, yang non muslim berpuasa karena tadi kesehatan tadi, ada iman, mungkin ihtisabannya yang bukan gitu kan, ya penuh pengharapan dan perhitungan gitu. Jadi hitung-hitung sama dia ihtisaban itu, ini sekarang waktunya apa nih, oh ada ibadah apa sekarang, oh duha, duha sempat kan, duha aja. Terus apa lagi ibadah? Oh ini sedekah, sedekah keluarin uang. Terus apa lagi? Mau masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur ini sunahnya nih qailullah nih katanya. Merem-merem lah sedikit gitu. Ya itu sunah dikerjain. Kenapa? Bukan karena capek, bukan karena ngantuk, enggak. Karena mengharapkan nilai ibadahnya itu. Meniru Rasulullah SAW. Merem-merem sedikit. Kalau yang di mobil, lagi bawa mobil, ya sedikit. Gitu. Nggak perlu sampai pules 3 jam gitu. Nggak perlu. Yang penting kesunahannya itu, mengikuti Rasulullah itu yang dipraktekkan. Yang mungkin sampai terlelap sedikit lep, nah gitu udah gitu. Seperti itu ya. Terus menjelang zuhur apa? Buru-buru kenapa? Qobliyah. Kalau tilawah ya tentunya tilawah ya, sebanyak-banyaknya tilawah Quran. Setiap ada kesempatan itu waktu luang tilawah. Nah, terus zuhur ya masjid lagi, berjamaah, upayakan berjamaah di situ. Kemudian juga terus seperti itu ya. Nah, dari waktu ke waktu itu ihtisaban. Nah, kalau kita praktekkan seperti itu, insya Allah Ramadan kita itulah yang disebut dengan sukses. Nah, sekarang kalau orang yang udah ihtisaban ini, ihtisaban tuh sampai menjelang Idul Fitri, sampai akhir Ramadan, gitu ya, seperti itu. Kira-kira apa yang dirasakan? Jadi dari awal nih masuk Ramadan, wah Ramadan akan diampuni segala dosa, penuh kemuliaan, imanan, wahtisaban, wah kerjain terus sampai pas ketika Idul Fitri, mau menjelang Idul Fitri, Ramadan mau berakhir, apa yang dirasakan? Deg-deg kan? Sama seperti ketika kita masuk ke dalam satu ruangan ujian, kita ujian seharian penuh, kemudian terakhir menghadapi pengumuman. Lulus apa enggak? Gimana kira-kira hati kita itu? Wah, lulus enggak ya? Kan penuh pengharapan kan, supaya kita bisa lulus gitu. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang mau menghadapi Idul Fitri. Hatinya tidak menentu, kalau ya apakah engkau terima semuanya? Udah susah-susah dari awal gitu, Ramadan, mulai puasa hari pertama, ibadah ini, ibadah itu, tidur kurang gitu, perut lapar dan sebagainya. Apakah engkau terima ya Allah? Disitulah muncul pengharapan dan kesedihan, ya Allah. Ini Ramadan udah mau berakhir. Kalau berakhir begitu saja engkau tidak ampuni segala dosaku, ya Allah. Alangkah meruginya. Nah, disitulah kemudian makna dari menghadapi Idul Fitri itu seperti itu. Muncul. Dan tidak akan orang itu bersedih ditinggal Ramadan kalau ibadahnya nggak imanan wahtisaban tadi seperti itu. Enggak ya, santai aja. Dari awal juga cuman ya puasa aja, puasa lah. Gitu. Terus tiba-tiba di ujung-ujung sedih gitu. Kenapa sedih? Enggak. Bahkan gembira ya, besok bisa ngopi lagi nih. Gitu. Besok. Ya kan? Enggak gitu. Itulah jadi kesedihan ditinggal Ramadan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang dari awal memang sudah mengejar Ramadan itu dengan iman dan ihtisaban. Ya. Nah, ayo kita belum terlambat, walaupun ini udah hari keberapa, tetap seperti itu. Kita mulai sekarang tekadkan dalam diri kita ini untuk kita menggapai semua keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini dengan dengan penuh perhitungan, dengan penuh pengharapan, dengan usaha yang maksimal untuk memenuhi semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga nanti kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini. Dan bisa jadi ini adalah Ramadan kita terakhir gitu.
Ya, Ramadan kemarin mungkin ada beberapa orang keluarga, sahabat, teman, tetangga kita yang masih mengalami ikut dalam Ramadan, tapi sekarang udah nggak ada. Bisa jadi tahun depan itu kita juga nggak mendapati bulan Ramadan. Jadi ayo kita sama-sama semua menjadikan bulan ini bulan yang terbaik. Sehingga ketika kita nanti ditakdirkan tidak ketemu lagi dengan bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan keutamaan. Kita sudah bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah lalu. Kita bisa mendapatkan keutamaan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi upayakan. Dan 10 malam terakhir supaya bisa maksimal banget bisa itu enggak lewat, enggak lepas gitu. Ibadahnya itu dari waktu ke waktu, mulai dari subuh sampai kita nanti tidur lagi sampai malam sampai apa? 24 jam gitu kita bisa full, itulah puncaknya di iktikaf 10 malam terakhir. Ya. Jadi kalau sekarang kan masih potong-potong yang apa namanya di kantor yang mana itu masih seperti itu. Nah, tapi yang namanya maksimal di 10 malam terakhir itu nggak mesti dalam bentuk iktikaf. Gimana dong kalau misalnya dia tugasnya sebagai di ini offshore platform misalnya kan gitu ya. 10 malam terakhirnya ada di sana. Ya di sana nggak apa-apa. Cuma modenya itu kalau kita ada mode-mode gitu kan, switch mode-nya itu udah mode ibadah full 24 jam. Artinya apa? Gak ada waktu sedikit pun yang disia-siakan kecuali untuk apapun ibadah kita. Misalnya paling nggak zikir. Ya, misalnya yang bawa mobil, terus biasa muter musik, ganti musiknya jadi murotal gitu. Ya. Sambil dengar Quran kan. Terus ya banyaklah cara ya yang kita. Intinya adalah bahwa walaupun kita nggak iktikaf dalam masjid, tapi style kita, gaya kita, mode kita, semua kita itu 24 jam berada dalam mode iktikaf. Seolah-olah kita berada di masjid yang menjalankan kalau nggak zikir, sholat, tilawah, gitu ya, doa, tuh. Zikir, sholat, tilawah, doa, zikir, sholat, tilawah, doa, itu aja udah 24 jam seperti itu. Nah, kan itu nggak berbatas pada tempat gitu. Jadi niatkan kita 24 jam itu kemudian nanti untuk beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penyemangat kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa meraih kemenangan ya, kemenangan di bulan Ramadan, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan semua keutamaan dari bulan Ramadan tahun ini.